Selamat malam untuk Pak Johan. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan mempresentasikan progres permodelan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah itu sebagai tugas akhir perencanaan infrastruktur 1 kami, yang disusun oleh saya sendiri Andrea Bima dan teman saya Nicholas Simanjuntak. Material yang digunakan yang pertama beton, menggunakan beton FC25 dengan modulus elastisitas sebesar 23.500 MPa. Baja tulangan yang digunakan yaitu BJTS 420B dengan modulus elastisitas 200.000 MPa, menggunakan 420 MPa dengan kuat leleh atau FY sebesar 420 MPa, lalu kuat tarik atau FU-nya sebesar 525 MPa. Selanjutnya, untuk section, penampangnya itu pada kolom dengan K1 dengan dimensi 40 x 50, lalu K2 dengan dimensi 60 x 70 cm, K3 30 x 25 cm. Untuk ukuran penampang balok, yaitu balok 1 yang pertama 25 x 50 cm, yang kedua balok kedua yaitu 35 x 70 cm, balok ketiga 20 x 40 cm, balok anak 1 20 x 40, dan yang terakhir balok bordes 25 dikali 40 cm. Lalu untuk plat, terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama plat lantai dengan ukuran ketebalan 120 mm, yang kedua plat tangga dengan ukuran tebal 120 mm, yang ketiga plat bordes dengan ukuran 120 mm. Untuk pada struktur ini kami menggunakan core wall, yaitu jenis core wall-nya yang pertama crack dengan ukuran tebal 200 mm, dan yang kedua uncrack sebesar setebal 200 mm. Selanjutnya, stiffness modifier. Untuk stiffness modifier balok menggunakan momen inersia 0,35. Lalu selanjutnya, stiffness modifier kolom menggunakan 0,7. Selanjutnya, stiffness modifier plat menggunakan 0,25. Stiffness modifier core wall menggunakan 0,35 pada kondisi retak. Lalu stiffness modifier core wall 0,7 pada kondisi tidak retak. Selanjutnya, yaitu geometri bangunan. Bangunan ini memiliki 5 lantai, yaitu dengan ukuran lebar 24 meter dan panjangnya 60 meter. Dengan jarak antar lantai setinggi 4,2 meter, seperti gambar berikut ini. Untuk pembebanan statik, yaitu beban mati tambahan, berat satuan lantai tipikalnya, itu sebagai dead load-nya didapat 4,60 kN per meter persegi. Untuk dead load yang akan dimasukkan ke E-types yaitu berat tanpa plat, yaitu sebesar 1,72 kN per meter persegi. Selanjutnya, untuk beban hidup terdapat atap, loteng, lantai 4 dan 5, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Adalah sebagai berikut untuk beban hidupnya. Lanjut, pembebanan dinamik. Input data percepatan pertama menginput data percepatan gempa. Spektral percepatan periode pendek atau SS didapat 0,0487 G. Lalu spektral percepatan periode 1 detik atau S1 0,0391 G. Untuk koefisien situs atau FA didapat 2,4. Koefisien situs FV-nya 4,2. Percepatan desain periode pendek atau SDS diperoleh 0,0779 G. Percepatan desain periode 1 detik SD1 didapat 0,109195 G. Untuk T0-nya didapat 0,281 detik. Dan TS-nya didapat 1,4050 detik. Lalu setelah itu input parameter gempa. Parameter keutamaan gempa atau IE didapat 1.
Setelah itu, koefisien modifikasi respon atau R-nya adalah 6,5. Faktor kuat lebih sistem, omega O-nya adalah 2,5. Dan faktor pembesaran defleksi atau CD adalah 5. Periode struktur, percepatan desain periode 1 detik. SD1, jadi didapat 0,1095 G. Koefisien untuk batas periode CU 1,7, CT 0,0488, X-nya 0,75, tinggi bangunan untuk seismik yaitu 22,6 meter, periode fundamental pendekatan atau TA yaitu didapat 0,5058 detik. Periode maksimum atau Tmax didapat 0,860 detik. Periode hasil analisis arah X atau TCX 1,523 detik. Periode hasil analisis arah Y atau TCY 1,359 detik. Periode pakai arah X atau TX didapat 0,860 detik. Dan periode pakai arah Y atau TY didapat 0,860 detik. Lalu selanjutnya gaya geser dasar seismik. Koefisien respon seismiknya atau CS-nya 0,0120. Untuk batas atas yaitu ada CS max bagian X yaitu 0,0196, CS max bagian Y 0,196 juga. Lalu batas bawah atau CS min didapat 0,01. Batas bawah dipakai jika S1 lebih sama dengan 0,6 G. Lalu CS2 minnya didapat 0,030. Koefisien respon seismik pakai CS pakai X yaitu 0,0120, CS pakai Y yaitu didapat 0,0120. Berat seismik efektif atau W yaitu didapat 59.051,480 kN. Gaya geser dasar seismiknya yaitu Vx pertama 707,89 kN dan Vy 707,89 kN juga. Untuk gaya geser statik pada ITEPS yaitu Vx-nya didapat 633,6287 kN dan Vy-nya 633,6287 kN. Penskalaan gaya, faktor skala awalnya dapat 1,509 meter per second kuadrat. Lalu diubah satuannya hingga dapat milimeter per second kuadrat yaitu 1508,72. Gaya geser dasar analisis struktur atau VIX didapat 481,4537 kN. VIY didapat 470,2543 kN. Penskalaan gaya gempa atau YFX didapat 1,470, FY-nya 1,505, faktor skala baru atau SFX didapat 2218,29 mm per second kuadrat, lalu SFY-nya didapat 2271,12 mm per second kuadrat. Berikut adalah grafik respon spektrumnya. Nah, untuk kombinasi beban menggunakan Rho 1,3 karena tidak keberaturan 1B yaitu torsi yang berlebih. Dan untuk kombinasi bebannya ada pada tabel berikut. Selanjutnya, untuk modal participating mass ratio. Modal participating mass ratio ada MPMR ini yang dominannya itu mod 1, 2, dan 3. Untuk mod 1, dan 2 merupakan translasi arah XY. Sedangkan mod 3 merupakan rotasi. Analisa pada MPMR harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Sebagai alternatif, analisa diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual. Selanjutnya, untuk mengecekkan story drift akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengecekan story drift. Menurut tabel 20, simpangan antar tingkat izin itu kami menggunakan 0,02 dengan faktor redundansi atau rho 1,3. Story drift inelastic izin delta max sama dengan delta per rho dikali KDSD sama dengan 0,0154 H. Dengan faktor pembesaran defleksi dengan nilai 5, faktor keutamaan gempa dengan nilai 1,0, dan story drift inelastic atau delta gamma dikali CD per IE. Next. Untuk pengecekan story drift pada grafik yang warna biru merupakan inelastic drift arah X, dan yang warna orange merupakan inelastic drift arah Y pada grafik drift. Next. Oh, belum. Coba yang tadi. Oke, sorry. Saya ulangi. Pada grafik yang warna biru merupakan elastic drift arah X, dan yang warna orange merupakan elastic drift arah Y. Pada grafik drift ini, drift limit L ke atas max, pergeseran antar lantai yang diizinkan adalah yang berwarna abu-abu. Setelah dilakukan pengecekan, pergeseran antar lantai dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai yang aman. Next. Untuk pengecekan P delta efek, tujuan untuk memastikan stabilitas struktur. Dari pengecekan dapat disimpulkan stabilitas struktur memiliki nilai yang aman juga. Next. Selanjutnya ada pengecekan ketidakberaturan struktur. Ketidakberaturan torsi ini memiliki dua jenis, yaitu ketidakberaturan torsi dan yang kedua ketidakberaturan torsi yang berlebih. Next. Bentar. Untuk ketidakberaturan horizontal itu memiliki ketidakberaturan horizontal sudut dalam itu memiliki nilai LX 56 meter, PX 48 meter, dan LY 20 meter. Dan PY 12 meter dengan nilai LX per PX 0,3571 dan LY per PY-nya 0,25. Nilai cek yang dipakai itu nilai H2. Next. Selanjutnya ada ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Dilakukan pengecekan, didapat hasil nilai aman sehingga tidak ada ketidakberaturan diskontinuitas diafragma yang ditinjau. Next. Selanjutnya ada ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Pengecekan yang dilakukan didapat bahwa tidak ada nilai yang tidak ada pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya ada ketidakberaturan sistem non paralel. Tidak ada satupun elemen penahan lateral dan vertikal paralel atau simetris terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama sistem pemikul gaya seismik. Selanjutnya pengecek ketidakberaturan struktur dengan kekakuan tingkat lunak. Untuk yang tingkat lunak, setelah dilakukan pengecekan dapat disimpulkan struktur tidak mengalami ketidakberaturan kekuatan tingkat lunak atau dapat dikatakan aman. Lanjut. Selanjutnya ada ketidakberaturan berat atau massa. Untuk pengecekannya dapat disimpulkan bahwa struktur tidak mengalami ketidakberaturan berat atau dapat dikatakan aman.
Untuk ketidakberaturan geometri vertikalnya dari pengecekan dapat disimpulkan juga struktur tidak mengalami ketidakberaturan geometri vertikal. Next. Untuk diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral vertikal, itu tidak ada. Lanjut. Untuk diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat, setelah dilakukan pengecekan dapat disimpulkan bahwa struktur tidak mengalami diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral. Next. Untuk pengecekan retak dinding seperti pada tabel, struktur ini menggunakan core wall, yaitu elemen struktur yang memiliki fungsi untuk menahan beban lateral seperti angin dan gempa. Pada pengecekannya, diperoleh lantai 1, 2, 3 mengalami keretakan dan lantai 4 dan 5 tidak mengalami keretakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, tapi B. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.